Hari ini saya ingin menyambung dari apa yang disampaikan sudah 2 minggu ya, tidak terasa ini kita masuk minggu yang ketiga. Dan di bulan ini kita sedang belajar tentang building healthy relationship atau membangun hubungan yang sehat. Izinkan saya review sebentar ya apa yang kita sudah belajar sama-sama ya. Yang pertama di minggu pertama kita belajar sama-sama tentang start with communication atau mulai dari komunikasi. Dan kemarin kita sama belajar tentang bagaimana hear his voice atau mendengar suara Tuhan itu bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, Master Iman membagikan tentang is all about connection atau sesuatu yang berbicara tentang segala yang berhubungan dengan koneksi. Dan saya sangat diberkati salah satu statement beliau adalah keberhasilan seseorang sebagian besar ditentukan oleh yang namanya pertemuan ya, pertemuan antara yang namanya persiapan dan kesempatan. Dan kemarin saya sempat baca satu perikop di Alkitab tentang di kitab Pengkhotbah ya. Dikatakan bagus sekali waktu dan nasib dialami semua orang. Tapi kalau kita baca di kitab lain atau versi bahasa Inggrisnya dikatakan bukan waktu dan nasib dialami semua orang. Tapi itu time and chance, artinya waktu dan kesempatan itu dialami oleh semua orang. Tadi pagi saya sempat merenung gitu ya, tentang kolam Bethesda. Ya, dikatakan siapa yang masuk dahulu ketika air itu bergoncang, yang masuk duluan dia yang sembuh, betul kan? Bukankah semua orang yang di sekeliling kolam itu punya chance yang sama, kesempatan yang sama. Tapi kalau kita lihat siapa yang masuk duluan, menurut saya siapa yang lebih bisa masuk? Mereka yang lebih siap dulu. Seringkali kesempatan dibuka, ya kan? Tapi kita belum siap. Seringkali persiapan sudah bagus, tapi ketika kesempatan diberikan kita kurang mengoptimalkan atau kurang maksimalkan. Jadi kita mau breakthrough, mau ngambil terobosan, enggak jadi. Dan hari ini kita akan berbicara sesuatu tentang asumsi yang merusak koneksi. Menarik ya, ketika saya merenung, apa sih kira-kira saya berdoa, apa sih yang kira-kira bisa disampaikan dan memberkati jemaat di tempat ini. Saya dapat tentang ada satu kata namanya asumsi. Tahukah Bapak Ibu, 80% faktor yang menentukan keberhasilan dari kepemimpinan organisasi termasuk pekerjaan, usaha, keluarga, bahkan pelayanan adalah yang namanya apa? Komunikasi. Anda setuju tidak setuju? Kita coba kalau saudara sudah menikah dan kurang komunikasi, apa yang terjadi? Biasanya konflik, betul nggak? Coba dah, suami istri komunikasinya kurang. Nanti selek dikit aja bisa ribut, ya kan? Kenapa? Karena lama sekali tidak komunikasi. Berbicara cuman permukaan-permukaan aja, tidak pernah membahas sesuatu yang kiranya membangun komunikasi terus menerus, sesuatu yang dibangun dengan sengaja, ya. Tapi ketika itu berkurang, maka gampang sekali terjadinya asumsi. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Dalam pekerjaan juga sama. Ketika komunikasinya kurang, terjadi kesalahpahaman, ya kan? Salah paham itu kenapa? Menurut saya salah satu faktornya ya asumsi itu. Ya. Ketika komunikasi kurang, maka lahirlah sebuah asumsi. Asumsi apakah salah? Asumsi itu enggak salah. Ya. Berasumsi itu enggak salah. Tapi asumsi yang berlebihan akan menghasilkan asumsi yang salah. Kalau berlebihan. Semua kita memang gak bisa untuk, gak boleh berasumsi. Gak bisa, ini kita pikiran jalan terus. Mesti kita berasumsi. Tapi kita punya hari ini kita akan belajar gimana caranya sih kita handle itu. Kelola itu supaya kita tidak berasumsi yang salah. Tidak punya persepsi yang salah. Dan salah satu faktor yang membuat hubungan menjadi rentan hingga rusak terjadi karena adanya asumsi yang salah. Saya nggak menyalahkan asumsinya, tapi asumsi yang berlebihan itu menjadi salah. Ya, pada akhirnya saling mencurigai, cemburu, jealous dan lain sebagainya. Dan asumsi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata begini. Asumsi itu artinya dugaan, baru dugaan ya. Dugaan yang diterima sebagai apa? Dasar atau landasan berpikir yang dianggap benar. Jadi semua pemikiran kita ini seringkali kita berkata, ini kayaknya benar deh, ini kayaknya benar. Baru kayaknya, baru dugaannya benar. Tapi belum tuh benar.
Mari kita buka di kitab Amsal sekarang sebelum kita membaca di kitab Matius. Ada beberapa case yang luar biasa di Alkitab. Tapi hari ini saya ingin buka di Amsal 14 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Apa? Disangka. Ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Disangka. Disangka itu artinya apa sih? Diduga. Atau yang dianggap lurus, betul ya? Ternyata yang dianggap atau diduga itu belum tentu benar. Karena firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus. Disangkanya lurus, disangkanya benar. Tapi ujungnya ternyata menuju maut. Maka dari Tuhan ini kita akan belajar beberapa case di Alkitab. Ya makanya apakah Alkitab firman Tuhan itu masih relevan atau tidak? Menurut saya sampai hari ini saya belajar masih relevan sampai hari ini. Alkitab itu berbicara luar biasa sekali. Walaupun kita hari ini akan baca banyak ayat. Kenapa saya nggak motong supaya Bapak Ibu tahu ini ceritanya seperti apa. Kita sama-sama buka di kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 15. Dikatakan begini, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Yang kedua, setelah ia sepakat, nanti Bapak Ibu pelan-pelan bacanya ya supaya kita sama-sama ngerti ini maksudnya bagaimana. Yang kedua, setelah ia apa? Sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Yang keempat, katanya pada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. 6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya pada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya pada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata pada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. 9. Perhatikan baik-baik. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Kemudian apa dikatakan? Ada kata apa? Sangkanya, ya kan? Pikirnya akan mendapat apa? Lebih banyak. Tetapi mereka pun masing-masing 1 dinar saja. 11, perhatikan baik-baik. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya pada mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja, 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah dikatakan kita telah sepakat sedinar sehari? 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bayangin Bapak Ibu Saudara semua. Ini jelas ada kata apa? Sepakat. Bahwa mereka akan dibayar sedinar sehari. Yang kerja dari pagi sampai kerja cuma 1 jam, dibayarnya sama 1 dinar. Bahkan yang kerja sejam, menurut saya dia nggak akan berani sepakat. Kenapa? Karena dia tahu ini cuma kerja cuma sejam. Mungkin orang-orang dikatakan menganggur di pasar, dikatakan karena tidak ada orang yang menawarkan mereka pekerjaan. Mungkin karena mereka terbatas. Tapi ada orang-orang yang sudah bekerja dengan sudah panas terik matahari. Kerja habis-habisan, cuma dapat sedinar. Dan mereka berpikir, wah ini kok datang terus ya pekerja-pekerjanya ya. Wah siang datang, sore datang, wah tinggal sejam lagi datang. Mereka punya pemikiran jangan-jangan mereka punya dapat lebih banyak. Itu namanya asumsi. Asumsi yang salah akan menciptakan ekspektasi yang juga akan salah.
Bapak Ibu sudah tahu ini udah sepakat loh. Artinya sudah jelas dari awal ada kesepakatan. Bayangin sudah ada pembicaraan, sudah ada omongan, tetap bisa berasumsi. Dan asumsinya salah lagi. Nah loh, ya kan. Padahal sudah jelas di awal, sedinar ya, sedinar. Sepakat ya, sepakat. Sudah jelas di awal. Bayangkan yang sudah jelas di awal aja bisa menimbulkan asumsi yang salah. Apalagi kalau tidak ada komunikasi yang jelas. Ayo. Apa yang terjadi? Bukankah ini sering kali terjadi mungkin di pekerjaan, tadi pelayanan, atau di organisasi, atau di pernikahan. Sering kali kita punya asumsi yang salah. Ya. Kenapa sih? Karena kurang ada obrolan. Ada obrolan aja bisa salah. Apalagi nggak ada obrolan. Dan kekecewaan sering terjadi dikarenakan kita gagal dalam mengolah ekspektasi. Asumsi yang salah akan menghasilkan ekspektasi yang salah. Dan akhirnya kecewa. Dan kecewa terjadi dikarenakan kita gagal mengolah harapan. Dan keretakan hubungan biasanya dimulai dari asumsi yang salah sehingga membuat komunikasi tidak terbangun dengan baik. Saya ingin berikan contoh-contoh di Alkitab tentang asumsi-asumsi yang akhirnya ini akhirnya bisa mencelakakan orang lain. Bisa membuat kita keliru dalam menjalani kehidupan. Kita bisa keliru. Di dalam pekerjaan kita bisa salah. Menilai pemimpin kita, leaders kita bisa salah. Di pelayan juga bisa salah. Ya, kita mau belajar sama-sama. Dan komunikasi yang tidak terbangun dengan baik, lambat laun akan menciptakan konflik. Ya enggak sih? Jadi ketika komunikasi itu enggak berjalan dengan baik, tinggal tunggu waktunya kapan konflik datang. Kenapa? Enggak ada kejelasan, kurang obrolan, kurang omongan. Kenapa sih? Ini saya kasih contoh ya. Beberapa orang tuh menemui saya dan dia berkata, jujur saya tuh dulu enggak suka sama Anda. Loh kenapa? Karena dari lihat face-nya wajah Anda itu sombong banget loh. Kok bisa cuma lihat wajah terus menilai sombong. Ya kan? Tapi setelah Bapak kenal bagaimana? Oh ternyata tidak demikian. Ternyata Bapak berbeda. Tuh bayangin, lihat wajah aja bisa menjudge loh. Bisa berasumsi. Padahal ya belum tentu. Orang ini cuek. Ya padahal ya belum tentu cuek. Ya kan? Jangan-jangan memang mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi seringkali kita berasumsi. Akibat dari banyak konflik tentunya akan pengaruhi kondisi atau suasana. Entah di pernikahan, pekerjaan, pelayanan, organisasi, atau bisnis. Akan pengaruhi suasana, kondisi. Pasti gak enak dong. Ya, pasti mulai gak enak. Dan asumsi yang salah akan menimbulkannya namanya kesalahpahaman yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Iya kan? Tadinya percaya, jadinya gak percaya. So before you assume, try this crazy method called asking. Ada satu metode yang sepertinya gila. Bagaimana supaya kita tidak berasumsi yang salah? Ya bertanya. Ya. Tapi banyak orang dipikir terus, di pikirannya jangan-jangan si Ama begini. Memang orangnya mah gak pedulian, orangnya cuek, orangnya sombong. Tapi gak pernah dideketin untuk dikenali. Jadi cuma berhenti, oh iya pokoknya saya pengen lihat ini, saya cuma pengen denger ini. Menurut saya itu berbahaya sekali. Orang-orang yang cuma meng-capture di satu adegan, nanti saya punya cerita menarik ya tentang Doraemon. Ya, kok Doraemon? Bagi saya itu ada menariknya nanti. Ya. Ya kita belajar sama-sama dulu. Di kitab Matius dulu. Kitab Matius 18 ayat 1-4. Dikatakan ini juga sama aja tentang asumsi. Dikatakan pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Wih, ini kenapa sih mereka punya pemikiran. Yuk tanya ke Yesus yuk. Siapa yang paling besar? Ingat asumsi itu landasan berpikir yang dianggap itu benar. Mereka berpikir bahwa hidup mereka mungkin sudah lebih better, lebih baik dibandingkan murid-murid Yesus yang lain. Jadi punya pemikiran, yuk tanya Yesus yuk, siapa yang terbesar? Waduh bahaya sekali. Apa yang dilakukan Yesus kemudian? Kedua, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Malah disuruh apa? Bertobat. Dan menjadi seperti anak kecil ini kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Seringkali bukankah kita nih gak sadar ya, merasa bahwa kita tuh paling benar, lebih benar. Ya. Dan tahukah bahwa asumsi yang salah akan membunuh diri kita sendiri. Asumsi yang salah akan membunuh diri kita sendiri, bukan orang yang kita asumsikan. No. Anda berpikir dengan Anda berasumsi ya, mengenai orang lain, berpikir tentang orang lain, maka orang lain itu akan kena celaka atau kena musibah. No, yang kena musibah adalah Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda terus berpikir tanpa pernah minta kejelasan dari yang bersangkutan atau membangun komunikasi dengan yang bersangkutan. Anda hidup menurut saya dengan dunia Anda sendiri. Anda hidup dengan halusinasi Anda sendiri. Capek gak sih hidup begitu? Menurut saya capek. Ya. Kenapa? Hidupnya dipikir terus tapi menurut kehendaknya sendiri. Dan itu belum tentu terjadi loh. Itu belum tentu terjadi. Tapi dipikir. Terus dipikir. Saya gak melarang Anda untuk berpikir. Memang kita punya dikasih Tuhan hikmat untuk berpikir. Tapi pikirkanlah semua yang mulia, yang suci, sedap didengar. Firman Tuhan katakan pikirkanlah semuanya itu. Bukan hal-hal yang siapa yang paling benar ini begini kayak si A begitu, malah isinya gibah gitu ya. Gibah berjemaah, ya kan. Beberapa waktu lalu, kalau Anda ini bukan orang yang suka gibahin orang, ya bahasa sekarang tuh gibah ya, atau zaman dulu gosipin orang. Anda tidak akan pernah betah lama-lama tinggal di dalam kelompok itu, komunitas itu. Enggak akan betah enggak. Gitu. Ini ngomong apa sih? Membangun enggak gitu ya. Malah isinya cuma jelek-jelekin orang lain. Dan itu penuh dengan asumsi. Kenal enggak tapi ngomongin orang. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya kalau dia salah. Bagaimana kalau yang kita asumsikan itu orang itu ternyata enggak salah. Ingat. Jaga mulut lidah bibir kita tadi. Barang siapa mulut kita ini suka menggemakannya, kamu akan makan buahnya. Anda akan makan buah dari apa yang Anda katakan sendiri. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Ya, karena belum tentu benar. Kalau nggak ngerti mending diem aja. Itu kalau saya begitu. Kita baca lagi ya. Kita Matius pasal 25. 24 sampai 27. Ini cerita tentang perumpamaan talenta. Saya tahu ceritanya ini pasti Bapak Ibu Saudara sudah hafal semua. Ada yang dikasih 5, ada yang kasih 2, dan ada yang cuman 1. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ini memberikan menurut kesanggupannya. Tuhan ukur bahwa si A sanggup 5 talenta, dia bisa jalanin. Yang ini 2 talenta karena Tuhan yang melihat dia sanggup untuk menjalanin. Yang 1 dikasih 1. Kenapa? Karena memang sanggupnya cuma 1. Salahkah itu? Ya enggak. Beberapa orang berkata ini enggak adil. Ya. Sama mungkin seperti yang dialami oleh orang ini. Yuk tampilkan yuk kitab Matius pasal 25 tadi. Ayat yang ke-24. Dikatakan gini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Lihat, dia punya asumsi yang salah tentang tuannya. Lu kok bisa punya pemikiran tuannya kejam itu dari mana? Ya. Dikatakan yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat ke-25, karena itu aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saya gak bisa membayangkan kalau ini kita punya asumsi yang salah tentang Tuhan. Ini kan gambaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan talenta, Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau Anda melihat diri Anda berkata bahwa ini hidup saya gak adil, karena saya cuma terima sekian. Loh kenapa? Harusnya kan saya yang diangkat. Harusnya saya yang dipromosi dong. Harusnya saya berkat lebih dong daripada dia. Lebih baik aku. Terus Anda melihat Tuhan tidak adil. Apalagi Anda punya asumsi yang keliru kepada pencipta Anda. Wow, saya tidak bisa membayangkan itu. Kalau Anda punya asumsi yang salah misalnya, Tuhan itu kayak polisi. Misalnya. Kalau saya salah, ya, saya akan dihukum misalnya, dimasukin penjara misal.
Ataukah punya asumsi yang salah, Tuhan itu menganggap Tuhan itu sebagai manusia yang lain. Ketika mungkin Anda jatuh, maka Anda akan ditinggalkan. Padahal Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia Allah yang setia, dia yang tidak pernah meninggalkan. Dia penjaga Israel yang tidak pernah tidur. Dia setia. Tapi karena asumsi yang salah, karena persepsi yang salah, membuat kita akhirnya hubungan dengan Tuhan menjadi rentan dan rusak. Dan pada akhirnya engkau mungkin berkata, aku kecewa dengan Tuhan, stop Tuhan-Tuhanan, udah gak usah ibadah. Kenapa? Seringkali punya asumsi yang salah. Engkau melihat bahwa Tuhan itu mengecewakan, itu kan asumsi yang salah. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan, yang berharap pada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam hal ini, konteks ini kitab Matius pasal 25. Asumsi yang salah akan membuat segala yang kita kerjakan menjadi tidak maksimal. Kenapa? Kebanyakan tengok kanan kiri. Kok cuma terima segini ya? Kok cuma terima sedikit ya? Kok gak seperti yang lain ya? Akhirnya jadinya gak niat. Jadi gak niat, malas. Makanya tuannya berkata, hai kamu hamba yang malas. Jadi malas kan. Jadi malas, mau ngapa-ngapain malas, ngerjain malas. Kenapa? Cuma terima segini. Asumsinya keliru. Dan tahukah bahwa asumsi yang salah terhadap orang lain akan menutup juga pintu berkat dan kesempatan untuk hidup kita sendiri. Anda punya asumsi yang keliru terhadap orang lain, Anda yang rugi, bukan orang yang Anda asumsikan yang rugi. Anda yang rugi. Kenapa? Karena Anda yang menutup pintu berkatmu sendiri. Ingat, Tuhan sampai hari ini masih pakai orang lain. Masih pakai sama kita. Berkatnya tidak dicurahkan dari langit tiba-tiba, wah hujan uang gitu. Enggak, misalnya. Hujan pertolongannya tuh mesti lewat orang. Dengan Anda punya asumsi yang salah terhadap orang lain akan buat pintu berkat Anda atau pintu promosi Anda akan Anda tutup sendiri. Yang rugi siapa? Yang rugi orang diasumsikan. Oh tidak, yang rugi adalah hidup Anda sendiri. Harusnya hidup Anda naik, tapi karena Anda punya asumsi yang keliru, pemikiran yang keliru dan Anda anggap benar, yang rugi adalah Anda. Mari belajar untuk tidak berasumsi yang berlebihan. Ketika mulai ini berlebihan, dekati orangnya, minta kejelasan, membangun komunikasi yang baik. Di situ Anda akan kenal, oh maksudnya seperti ini. Lebih enak gitu kan? Dibanding berasumsi, ya kan? Yang salah lagi, lebih enak kan? Oh maksudnya begini, kan enak. Oh maksudnya orang itu begini, kan lebih enak. Saya mau cerita tentang Doraemon. Nah, saya yang pernah nonton Doraemon, angkat tangannya di sini. Ya, yang pernah lah gitu. Yang pernah? Wah, ada yang nggak pernah nonton? Waduh, kasihan sekali. Ya, semua kita pasti pernah lah ya nonton Doraemon atau nemeni anaknya nonton Doraemon. Saya ingin cerita sedikit tentang Doraemon. Suatu kali, enak nih, ya kan? Masih ada waktu cukup lah untuk cerita. Suatu kali Suneo, tahu Suneo dong, tukang pamer, punya kamera baru. Moto, cepet, oh foto alam, bagus, foto pertama bagus. Tapi ada foto kedua yang dipamerin, ada Nobita di situ. Kefotolah Shizuka sama Dekisugi, tahu Shizuka Dekisugi? Nah, lagi gambar bareng, lagi gambar bersama. Nobita cemburu, ya kan? Karena Nobita suka sama Shizuka. Ya kan? Masih 4 SD kok seneng-senengan, aku bingung. Aku ya bingung loh itu. Ya sudahlah, itu kan animasi ya. Oke, by the way. Kemudian karena Nobita cemburu, Doraemon tuh punya alat namanya punya gambar dengan nyemprot dengan satu semprotan tuh bisa next. Jadi gambarnya itu abis ini ngapain. Ternyata saya semprot, wah ini yang ngapain nih Dekisugi sama Shizuka ngapain? Disemprot lah. Mereka ternyata makin deket. Nobitanya makin cemburu, ya kan? Udah mulai nih, asumsi enggak kan? Pertamanya udah asumsi. Ini makin keliru dia, lu kok makin deket.
Semakin dekat dia bilang, udah stop, aku gak mau melanjutkannya lagi. Maka Giant, biasa kan Giant, gitu aja gak bisa. Giant yang semprot akhirnya. Ternyata Nobita keliru. Karena dia Kisugi mendekat ke Shizuka karena ada daun nempel di rambutnya. Nah, pikirannya udah kemana-mana kan. Padahal dia Kisugi mendekat cuma pengen ngambil rambutnya. Ada kotoran di rambutnya. Tapi pikirannya udah melayang kemana-mana. Bukankah seringkali kita begitu? Kita ini pengen mengcapture apa yang ingin kita lihat. Kita ini pengen mengcapture, menangkap apa yang kita pengen kita dengar. Kalau ini pas buat saya dengar, ini saya dengerin deh. Ya. Sesuai dengan pikiran saya, yang saya anggap benar tadi. Ini repot. Ini sesuatu yang salah. Cobalah dengar dari segala sisi. Jangan dengar dari satu pihak, dengarkan pihak lain. Jangan gunakan sepatumu, gunakan sepatu orang lain. Supaya apa? Supaya ngerti posisi dan kondisi, ngerti whole-nya, utuhnya bagaimana sih ceritanya. Nangkep sampai sini. Seringkali kan kita cuma capture doang kan. Yang ingin kita lihat yang bagaimana ya, ini. Kalau kita penonton film, kita pengen mempercepat gitu ya. Wah langsung aja dipotong di bagian ini aja. Wah pengen cepet-cepet. Padahal itu sesuatu yang ingin kita lihat, yang kita dengar. Belum tuh benar. Jadi please, jangan berasumsi yang salah. Kemudian ada kisah lagi. Di Kejadian pasal 20 ayat 11. Ini dialami oleh Abraham. Ya. Suatu kali, saya cerita dulu ya. Karena ayat cukup panjang, jadi saya cerita aja. Suatu kali Abraham sedang berada di daerah yang namanya dengan seorang raja namanya Abimelek. Dan Abraham berkata kepada Abimelek bahwa Sarah yang sebetulnya adalah istrinya dikatakan itu saudara perempuannya. Ya emang gak salah sih, itu kebenaran sebagian. Tapi dia tidak pernah menceritakan bahwa Sarah adalah istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Karena raja terpikat dengan Sarah, mungkin karena cantik ya. Maka dia dengan tulus hati pengen memperistri Sarah. Karena dia gak tahu bahwa itu istri Abraham. Dan Tuhan mendatangi Abimelek dalam mimpinya. Tuhan memperingati. Kenapa Tuhan memperingati? Saya percaya Abimelek sepertinya tulus sama Sarah. Maka timbullah di Kejadian pasal 20 ayat 11. Lalu Abraham berkata begini. Aku berpikir, ya, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Kitab The Message berkata bagus sekali. Abraham said, I just assume that there was no fear of God in this place and that they kill me to get my wife. Aku ini hanya berasumsi. Tidak ada takut akan Allah di tempat ini. Ya. Berasumsi, berpikir. Anda tahu bahwa asumsi yang salah itu bisa mencelakakan orang lain. Ini nyaris loh ini. Ini Abimelek nyaris mati nih. Kalau Tuhan tidak memperingati, ini orang nyaris mati. Kenapa? Karena Abraham, dia menutupi, dia berpikir gak ada takut akan Allah di tempat ini, gak ada. Aku tak berbohong aja. Kasih kebenaran yang sebagian. Ya kan? Nyaris. Nyaris apa? Ini mati nih raja satu. Tulus nih orang padahal. Ya. Jadi asumsi yang salah itu bisa mencelakakan orang lain. Anda mungkin punya asumsi yang salah terhadap si A misalnya. Begitu Anda ceritakan kepada si C, maka si C otomatis punya, kalau dia tidak dewasa ya, kalau orang yang gak dewasa, dia akan terima mentah. Otomatis akan punya asumsi seperti Anda. Bahayanya di situ. Sekarang itu membunuh tuh gak perlu pakai pisau terkadang. Dengan Anda berkata-kata bisa membunuh orang lain. Dengan asumsimu bisa membunuh orang lain dan bisa membuat orang celaka. Harusnya orangnya naik tingkat, next level. Gara-gara asumsi Anda yang salah. Membuatnya tertahan dan terhambat. Hari ini saya ingin ngajak Bapak Ibu semuanya. Mari tim musik bisa maju ke depan. Kita selesai. Ya. Asumsi yang salah dapat membuat celaka bagi orang lain. Jadi stop punya asumsi yang berlebihan. Jadi stop. So hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara semua setiap kali mendengar sesuatu. Bertanyalah. Bangun komunikasi, kenali dengan baik, dipahami, didengarkan. Didengarkan dulu, dipahami dulu, dimengerti dulu, diolah dulu.
barulah Anda berpikir. Amin. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena sebetulnya sekali lagi asumsi itu akan merusak begitu banyak hal dalam hidup kita. Stop assuming and put clarity first. Stop untuk berasumsi yang salah dan mengambil dulu kejelasan, ya, mendapatkan kejelasan terlebih dahulu. We need to stop assuming things and need to start clarifying things. It makes life less complicated. Kita membutuhkan untuk stop untuk berasumsi yang berlebihan, and need to start to clarify. Mulailah coba belajar untuk sebelum berasumsi kejelasan dulu. Bangun komunikasi dulu. Dengerin dulu, dimengerti dulu. It makes life less complicated. Bapak Ibu, saudara semua, hidup ini gak mudah, betul ya? Tuhan bahkan sudah punya skenario khusus buat hidup kita masing-masing. Jadi jangan coba untuk membuat drama-drama lain dalam hidup kita. Ya kan? Jangan didramatisir. Kalau selama makin didramatisir, Anda sedang memperumit diri Anda sendiri. Anda sedang mempersulit diri Anda sendiri. Jadi hari ini stop berasumsi yang salah. Mintalah kejelasan, bangun komunikasi terlebih dahulu.